Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Lupianto dari jurusan Tadis Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi trigonometri. Ya, langsung saja kita mulai materinya. Ya, pertama konsep awal. Nah, perhatikan dalam segitiga siku-siku ini. Nah, segitiga siku-siku ini segitiga yang biasa sering kita lihat ya dalam pemecahan masalah atau mengerjakan soal-soal. Nah, dalam segitiga ini memiliki tiga sisi yang bernama sisi A, sisi B, dan sisi C. Kita perhatikan baik-baik ketiga sisi ini, amati. Nah, ketika sudah lanjut, nah konsep segitiga siku-siku ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini teorema yang sudah kita kenal sejak SMP, bahkan sejak sekolah dasar mungkin ya. Jadi teorema Pythagoras itu apa sih? Teorema Pythagoras ini adalah perbandingan antara luas tiga persegi maksudnya, tiga persegi yang dibangun oleh ketiga sisi segitiga tersebut. Nah, segitiga yang ini. Jadi di C ini jika kita buat persegi, nah maka luasnya itu akan sama dengan luas persegi yang dibuat dari sisi A dengan sisi B. Nah, sehingga dirumuskan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang sudah paham konsep awal dari trigonometri. Nah, kita berlanjut ke perbandingan. Nah, ternyata segitiga siku-siku ini juga memiliki perbandingan. Nah, perbandingannya itu apa sih? Nah, coba kita amati lagi secara seksama ini, sisi A, sisi B, dan sisi C ini. Nah, jika kita bandingkan antara ketiga sisi ini, nah maka akan seperti ini. Sisi A itu dinamakan dengan sisi depan. Nah, yang paling kanan dari segitiga ini adalah sisi depan. Nah, kemudian sisi yang alas ini dinamakan dengan sisi samping segitiga. Kemudian hipotenusa atau sisi miring dari segitiga. Nah, masih ingat kan baik-baik sisi A, B, C yang mana? Nah, kita akan coba membandingkan antara ketiga sisi ini. Nah, sehingga didapat bahwa sinus atau sin adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Nah, kemudian didapat lagi kosinus. Nah, kosinus atau cos ini adalah perbandingan dengan antara sisi samping dengan sisi miring. Nah, lanjut lagi tangen. Nah, ya, atau tan theta adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita berlanjut ke identitas trigonometri. Nah, setelah kita pelajari bahwa dalam konsep perbandingan trigonometri ini ada sin, cos, tan. Nah, sekarang kita pelajari identitas trigonometri. Ternyata tidak hanya sinus, kosinus, dan tangen saja yang ada dalam trigonometri. Justru ada tiga lagi, yaitu ada sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, identitas trigonometri ini secara umum dibagi menjadi tiga. Ada prinsip kebalikan, prinsip perbandingan, dan prinsip Pythagoras. Nah, pertama kita bahas kebalikan dulu. Nah, prinsip kebalikan yang pertama ini ada sekan X. Sekan X ini adalah balikan dari cos X, yang artinya balikan dari cos X itu sendiri adalah 1 per cos X. Jadi sekan X ini adalah sama dengan 1 per cos X, atau kebalikannya 1 per cos X adalah sekan X.
Kemudian yang kedua, kosekan. Nah, kebalikan dari kosekan X adalah 1/sin X. 1/sin X sendiri adalah balikan dari sin X. Nah, jika dibalik juga sama, 1/sin X adalah kosekan X. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kotangan. Kotangan X merupakan balikan dari 1/tan X. 1/tan X sendiri adalah balikan dari tan X. Nah, sama juga jika dibalik, maka 1/tan X adalah kotangan X. Nah, kemudian prinsip perbandingan, identitas perbandingan. Nah, ini identitas perbandingan hanya ada satu, yaitu tangan A. Tangan A itu merupakan perbandingan antara sin A dengan cos A. Jadi kalau ada soal menjabarkan tan A, maka tan A itu adalah perbandingan antara sin A dengan cos A. Begitupun sebaliknya, jika ditanyakan sin A dengan cos A itu apa? Berarti sin A dengan cos A, sin A per cos A itu adalah tangan A. Nah, kemudian berlanjut lagi ke konsep awal. Masih ingat kan yang tadi yang di awal? Nah, berdirikan tiga siku-siku ini kembali. Kita ingat-ingat lagi. Nah, dan teorema Pythagoras juga yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, coba kita gunakan dengan prinsip aljabar ya. Kita manipulasi aljabar teorema Pythagoras ini. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Coba kita bagi dengan C kuadrat, sehingga menghasilkan A kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, A per C dikuadratkan tambah B per C dikuadratkan sama dengan 1. Nah, masih ingat kan sini A, C, B, C itu apa? Iya, A di sini adalah sisi depan segitiga siku-siku, dan C adalah sisi miring segitiga siku-siku, dan B adalah sisi samping segitiga siku-siku. Jadi A per C adalah sin, sehingga A per C dikuadratkan adalah sin kuadrat X. Itu juga B sama dengan C dikuadratkan adalah cos kuadrat X dan sama dengan 1. Nah, dari sini nih, dari Pythagoras ini kita dapatkan bahwa identitas pertama dari teorema Pythagoras adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kemudian gimana yang identitas yang kedua ini dan yang ketiga juga? Nah, coba kita manipulasikan lagi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ini. Kita manipulasikan aljabarnya. Coba kita bagi nih sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 dengan cos kuadrat X. Nah, sin per cos adalah tan ya. Ingat prinsip perbandingan tadi, sin per cos adalah tan, sehingga sin kuadrat X per tan kuadrat X adalah per cos kuadrat X adalah tan kuadrat X. Kemudian cos kuadrat X per cos kuadrat X adalah 1. Kemudian 1 per cos kuadrat X. Ingat, 1 per cos adalah sekan, sehingga 1 per cos kuadrat X adalah sekan kuadrat X. Nah, kemudian yang ketiga ini 1 plus cot kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Nah, kita manipulasikan lagi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ini dengan membagi dengan sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X per sin kuadrat X adalah 1 dan cos kuadrat X per sin kuadrat X adalah cot tangan kuadrat X. Kenapa? Kita perhatikan bahwa sin per cos adalah tangan. Nah, sedangkan kita balik
cos per sin adalah 1 per tangen, sehingga 1 per tangen dalam prinsip kebalikan tadi adalah kotangen, sehingga cos kuadrat X per sin kuadrat X adalah kotangen kuadrat X. Kemudian 1 per sin kuadrat X adalah kosek kuadrat X. Sehingga kita dapatkan bahwa 3 identitas trigonometri ini adalah seperti ini. Ya, berlanjut. Nah, kemudian ke aturan sinus dan kosinus. Nah, ini nih yang sering kita gagal pahami ya, terhadap aturan sinus dan kosinus. Nah, seperti apa sih penerapan dari kedua aturan ini? Nah, coba kita simak dulu ya aturan yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, jika pada soal hanya diketahui satu sisi dengan 2 sudut, maka itu dipastikan bahwa soal itu menggunakan aturan sinus. Dan jika satu soal ini mengandung hanya diketahui 2 sisi dan 1 sudut di depannya, nah yang ada di gambar kanan ini nih, nah atau sisi-sisi sudut, nah bahwa jelas aturan sinus ini harus dipakai dalam soal ini. Nah kalau mau lebih gampang begini, kita hafalkan aja sisi kondisinya, yaitu sisi sudut-sudut atau sisi-sisi sudut. Udah dipastikan itu adalah penerapan dari aturan sinus, sisi sudut-sudut atau sisi-sisi sudut. Nah, coba kita simak rumusnya. Nah, ini yang sering kita pakai. Rumusnya adalah A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, dalam rumus ini tergantung sisi mana yang diketahui. Misalkan sisi yang diketahui adalah sisi A dengan B, dan yang ingin ditanyakan adalah sudut sudut sin A misalkan. Nah, sehingga kita menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Atau jika diketahui hanya sisi A dengan sisi C, maka kita pakai A per sin A sama dengan C sin per sin C. Nah, lanjut kemudian ke aturan kosinus. Nah, ini di sini aturan kosinus perbedaannya ya, kita simak ya. Jika di soal hanya diketahui 2 sisi dan sudut yang diapitnya. Nah, seperti ini nih, ada sisi B dengan C dan sudut A. Nah, sedangkan yang dicari itu lawan dari sudut A, yaitu sisi A, sehingga jika disingkat bahwa sisi sudut sisi, kasusnya adalah sisi sudut sisi. Sudut ini diapit oleh 2 sisi, maka jelas ini menggunakan aturan kosinus. Kemudian jika diketahui segitiga dengan ketiga sisinya ini A, B, C ini diketahui semua, dan yang ingin dicari adalah sudutnya, sudut dari A misalnya. Nah, maka ini diterapkan aturan kosinus. Nah, sehingga bisa kita singkat kasusnya, yaitu sisi sudut sisi atau sisi. Nah, ini dia aturan kosinus. Rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C cos A. Atau bisa kita tukar dulu, misalnya kita ingin mencari cos A dan sudut sisinya sudah diketahui, tinggal masukkan saja B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali BC. Sampai sini paham? Nah, kemudian kita lanjut ke penerapan terakhir, penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya jika ditanyakan penerapan
Penerapan ilmu matematika itu bermacam-macam, tergantung dari pekerjaan yang kita jalani gitu ya. Jika sebagai guru ya, kita menggunakannya sebagai pengajaran. Tentu jika sebagai orang biasa atau pegawai ya tentu trigonometri yang nggak berguna sama sekali gitu. Jadi ya ini kita lihat dari sudut pandang pekerjaan saja. Yang contohnya ini satu, ada pengukuran dan pemetaan tanah. Bagi para surveyor tanah ini sangat penting ilmu trigonometri ini untuk dipelajari. Nah, kemudian untuk menghitung ketinggian gelombang laut, nah, bagi jurusan oceanografi ini juga sangat penting mempelajari trigonometri. Nah, kemudian bagi arsitek juga penting untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, dan aspek lainnya. Nah, ini juga sangat penting bagi arsitek. Kemudian bagi para astronom atau fisikawan ya, menghitung trigonometri ini sangat-sangat penting untuk menghitung jarak antar benda-benda langit. Jadi langit itu ya sangat luas gitu sehingga sulit untuk mengukurnya gitu ya. Jadi hanya dengan menggunakan trigonometri gitu sebagai pengukuran sudut dan perbandingan jarak. Nah, sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.